Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak mulia berhasil dengan gemilang hanya dalam kurun waktu kurang dari 23 tahun. Beliau berhasil merombak tatanan masyarakat yang dungu dan bodoh menjadi masyarakat yang maju dan berperadaban tinggi. Dalam waktu tidak terlalu lama, dalam waktu yang singkat itu beliau mengangkat kehidupan suatu bangsa yang tidak dikenal dengan sejarah, yang tidak dikenal di dalam sejarah, menjadi umat yang menentukan sejarah dan peradaban manusia. Mengenai akhlak Nabi yang luhur, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'alla khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di antara akhlak Nabi yang terpuji ialah sikap pemaaf, kasih sayang terhadap sesama, meskipun beliau sering dicemooh, dihina, difitnah, disakiti orang lain, beliau tetap tabah dan menerima perlakuan mereka dengan lapang dada. Bahkan beliau membalas perlakuan kasar mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang, serta mendoakan mereka agar segera menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dilansir di dalam Al-Quranul Karim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddum min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza adamta fattawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Selain sikap pemaaf, Nabi SAW juga dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi sesamanya. Beliau selalu mengasihi fakir miskin, anak-anak yatim, wanita-wanita jompo. Dalam berbagai kegiatan dakwahnya, beliau memulai kebaikan dari dirinya sendiri dan keluarganya. Ia senantiasa mengusahakan kebaikan dan memelihara umatnya dari kehancuran, dari kenistaan. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bagi umatnya. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin.
dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan pula bahwa sekurang-kurangnya ada 3 macam sikap: budi pekerti yang luhur, akhlak mulia Rasulullah SAW. Satu adalah sikap pemaaf. Kedua adalah memerintahkan kepada kebaikan. Dan yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang jahil. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Banyak riwayat di dalam sejarah Islam yang menjelaskan sikap pemaaf Nabi SAW terhadap umatnya. Beliau dengan ikhlas memberi maaf terhadap musuh-musuhnya, musuh yang mau bertobat dan mengakui kesalahan yang dilakukannya, meskipun pada awalnya mereka membuat hidup Nabi SAW menderita dan teraniaya. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, ada 2 orang yang bersaudara yang bernama Ka'ab bin Zuhair dan Bujair bin Zuhair. Bujair telah masuk Islam terlebih dahulu. Ia berjuang bersama Nabi SAW dalam membela kebenaran dan ikut berhijrah ke Madinah. Sedangkan saudaranya Ka'ab termasuk kelompok radikal yang menolak agama Islam. Ia bersama komplotannya dengan gencar melakukan intimidasi, terorisasi terhadap kaum muslimin ketika itu. Sedemikian kerasnya permusuhan Ka'ab terhadap umat Islam, sehingga setelah Bujair adiknya berhijrah ke Madinah, ia masih tetap mengecap umat Islam dengan surat-suratnya yang dikirim kepada Nabi SAW melalui saudaranya di Madinah itu. Melihat sikap Ka'ab yang membahayakan eksistensi Islam, akhirnya Nabi SAW memasukkan nama Ka'ab ke daftar hitam, golongan pengkhianat yang senantiasa membuat kerusakan dan permusuhan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Mengetahui hal itu, Bujair segera mengirimkan surat pada saudaranya tentang pencantuman namanya pada daftar hitam tersebut. Dalam suratnya ia juga menjelaskan mengenai sikap pemaaf Nabi SAW, akhlak Nabi yang luhur dan mulia terhadap sesama. Akhlak beliau tersebut sekaligus menjadi suri teladan bagi umatnya. Bujair juga menceritakan dengan lengkap kehidupan kaum muslimin di Madinah. Mereka berada dalam ketenangan, dalam kedamaian, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Nabi Rasul yang mulia. Setelah Ka'ab menerima surat itu di Mekah, lalu ia memperhatikan dengan seksama isinya. Tiba-tiba ada dorongan besar yang mengetuk dalam kalbunya. Dia terpanggil untuk bertobat, untuk masuk kepada Islam. Akhirnya dia memutuskan dirinya untuk pergi ke Madinah menemui saudaranya, dan tujuan utamanya adalah untuk bersyahadat dan masuk Islam. Sampai dia di Madinah, dia diantarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW.
dan menyatakan sikapnya ingin masuk Islam. Rasulullah SAW menerima dengan tangan terbuka, menyambutnya, memaafkan segala kesalahan-kesalahannya setelah dia dimasukkan Islam oleh Rasul. Dan akhirnya dia juga dari daftar hitam sebagai orang pengkhianat juga dihilangkan. Demikianlah luar biasanya Rasulullah mencontohkan sikap pemaafnya. Begitu pula ketika Nabi SAW beserta para sahabatnya memasuki kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Saat itu beliau datang sebagai pemenang. Pemenang yang menaklukkan semua penduduk Mekah. Dengan penuh keikhlasan, Nabi memaafkan semua kesalahan penduduk Mekah yang terjadi di masa lalu. Nama-nama mereka yang ditulis dalam daftar hitam pengkhianat pada hari itu semuanya dimaafkan oleh Nabi, termasuk Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang pernah mencabik-cabik dada dan mengunyah hati pamannya Nabi SAW, Hamzah, pada perang Uhud. Nabi SAW dan para sahabatnya datang ke kota Mekah, kota kelahirannya, dengan membawa pengampunan agung, pemaafan yang agung. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir, darah balas dendam yang tumpah di Mekah ketika itu. Sikap pemaaf Nabi dan para sahabatnya inilah yang harus menjadi suri tauladan kita hari ini bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap umat Islam, sesuai dengan firman Allah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik bagimu. Demikian luar biasanya sikap akhlak Rasul yang hari ini harus menjadi contoh teladan kita. Bagaimana sikap pemaaf Rasul, bagaimana sikap kasih sayangnya, sikap memerintah, mengajak orang-orang kepada kebaikan, yang harus menjadi contoh teladan kita hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.